Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Altan percaya bila istrinya tidak menjalin hubungan lain dengan Baskara, tapi ia tidak suka dengan cara yang seperti ini. Setelah bertemu dengan Rio, juga perasaannya tidak baik-baik saja. Itu kenapa emosinya seketika memuncak. Hasya juga ikut kesal. Ia masuk ke dalam kamarnya dan merebahkan diri. Seharusnya besok adalah keberangkatan mereka ke Bali. Tapi bisa situasinya seperti ini, rasanya untuk berangkat pun enggan. Merasa tidak nyaman di rumah, akhirnya Hasya pun memilih untuk keluar dari rumah dan datang ke kediaman Hanum. Jarak kos-kosannya cukup jauh dari rumah, tapi malam ini ia ingin menenangkan diri. "Syah, ngapain kamu di sini?" Hanum terkejut melihat sahabatnya itu ada di kos-kosannya malam seperti ini. "Aku tidur di sini ya," ucap Hasya. "Tapi kenapa? Suami kamu marah nggak nanti?" "Aku nggak mau urusan sama suami kamu, nanti disangkanya aku bawa pengaruh buruk." "Itu urusanku nanti," ucap Hasya. "Ya sudah, masuk sini." Hanum bisa membaca kekalutan yang terjadi pada sahabatnya ini. Ia mempersilahkan Hasya masuk, kemudian mengambilkan minum. "Kenapa, Syah? Aku mau cerai saja, Num." "Loh, kok tiba-tiba berpikir begitu?" "Aku nggak sanggup, Num." "Tapi pasti kan ada alasannya, masa tiba-tiba mau pisah?" "Kamu tahu kan perjalanan pernikahanku seperti apa? Aku tidak bahagia." Hasya memang sempat menceritakan semuanya kepada Hanum, kecuali satu hal yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya, yaitu tentang dirinya yang sampai saat ini masih perawan. "Pernikahan itu bukan sesuatu yang kamu tidak bahagia lantas berpisah begitu saja. Semua harus diperjuangkan. Kamu sedang tidak pacaran. Kamu ada dalam pernikahan yang sakral. Aku bisa melihat sendiri bagaimana suami kamu melindungi kamu. Bahkan teman-teman kita saja sampai bungkam. Pikirkan sekali lagi, jangan mengambil keputusan yang gegabah." "Aku sangat menyesal karena sudah menikah tanpa pemikiran yang matang. Karena ternyata menikah bukan tentang keinginan saja. Prosesnya terlalu panjang dan berat untuk dilewati." Hasya menghela nafas panjang. "Jangan gegabah, Syah. Pikirkan bapak dan ibu juga. Mereka sudah tua. Kalau mendengar anaknya sampai bercerai, pasti mereka akan sangat terpukul. Apalagi sebelum menikah kamu juga mengalami tragedi. Selama pernikahan kami, Mas Altan belum pernah sama sekali menyentuhku, Num." Mendengar ucapan itu, Hanum tentu sangat terkejut. Mana mungkin mereka belum menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. "Bahkan kami tinggal di kamar yang berbeda, meskipun satu atap." "Kenapa bisa begitu, Syah?" "Aku nggak tahu. Pernah suatu malam dia menciumku, tapi ketika kami semakin intens, dia melepaskan aku dan mengatakan tidak bisa. Sebenarnya aku malu menceritakan ini kepada orang lain, tapi aku sangat tertekan dengan situasi ini, Num." Hanum mengelus punggung sahabatnya itu. Ia paham sekali dengan apa yang dirasakan Hasya. "Apa hubungan kalian sama sekali tidak ada perbaikan? Selama 1 tahun ini berjalan di tempat. Dia bilang kita menjadi teman dulu. Kita harus saling mengenal untuk saling bersama. Besok dia mengajakku ke Bali, tapi kami bertengkar. Ya sudah, kamu tenangkan dulu saja di sini ya. Kamu istirahat dulu." "Makasih, Num. Aku percaya sepenuhnya kepada kamu, karena aku sama sekali tidak berani menceritakan ini kepada siapapun. Kamu bisa percaya padaku. Kalau kamu belum makan, biar aku pesankan makanan." "Tidak usah, aku tidak lapar, Num." Hasya kemudian berbaring di ranjang milik sahabatnya itu. Kos-kosan Hanum tidak terlalu besar, hanya terdiri dari satu ranjang berukuran sedang dan sofa yang sangat panjang. Hasya memejamkan mata dan menenangkan perasaan. Ia sama sekali tidak menyalakan ponselnya dan tidak ingin ada siapapun yang mengganggunya saat ini. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. "Kamu belum tidur, Num? Aku masih ada pekerjaan sedikit lagi. Kamu tidur duluan aja." "Maaf ya, aku jadi mengganggu kamu." Jujur, Hasya merasa tidak enak harus mengganggu Hanum, sahabatnya. Tidak sama sekali. Sementara itu Altan, yang juga tidak bisa memejamkan mata, akhirnya keluar dari kamar dan hendak ke kamar Hasya. Ia mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak mendapatkan jawaban dari dalam sana. "Hasya, buka pintunya." Masih tidak ada suara dari dalam sana. "Hasya, buka."
Jangan seperti anak kecil. Di dalam masih saja sunyi. Akhirnya, Altan membuka kamar Hasya dan mendapati kamar itu gelap. Tanpa ada siapapun di sana. Altan mengambil ponselnya dan berusaha untuk menghubungi Hasya, tapi sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Bahkan nomornya tidak aktif. Altan mulai kesal. Ia sama sekali tidak tahu istrinya itu meninggalkan rumah. Ia sedikit berteriak. Kemudian ia duduk di sebuah sofa sambil mencoba terus-menerus menghubungi Hasya. Tapi sama sekali masih belum mendapatkan jawaban. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Nomor Hasya masih belum bisa dihubungi. Akhirnya ia pun menelpon Baskara. Iya, halo? Terdengar suaranya berat. Sepertinya Baskara sudah tertidur lelap. Maaf mengganggu. Kamu tahu nomor sahabat Hasya? Hanum? Iya. Ada apa, Pak? Coba kirimkan ke saya sekarang. Baik, Pak. Tanpa banyak basa-basi panggilan pun ditutup. Tak lama setelahnya Baskara pun mengirimkan nomor yang diminta oleh Altan. Segera ia menghubungi nomor tersebut, tapi tidak mendapatkan balasan karena mungkin sudah sangat larut. Waktu di mana orang sedang lelap tidurnya, Altan semakin kesal dan sulit menahan amarahnya. Untuk pertama kalinya Hasya meninggalkan rumah seperti ini. Apakah ucapannya sudah keterlaluan tadi sehingga Hasya memutuskan untuk pergi dari rumah seperti ini? Waktu menunjukkan pukul 2 malam. Ketika panggilan masuk ke nomor Altan, sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal, sepertinya nomor Hanum. Halo, maaf, ini siapa? Tanya Hanum. Ia baru bangun tidur dan belum sempat membaca pesan dari Altan. Ini Altan, maaf saya mengganggu malam-malam. Saya mau tanya, apakah Hasya ada di sana? Hasya ada di sini, dia baru saja lelap. Kalau mau dijemput, nanti habis subuh saja. Syukurlah kalau memang dia di sana. Ia tidak perlu khawatir, jawab Hanum. Sekali lagi maaf mengganggu malam-malam. It's okay. Panggilan pun ditutup. Setidaknya sekarang ia bisa bernafas tenang setelah mengetahui Hasya di mana. Ia berbaring di sofa dan memejamkan mata. Ia sudah sangat mengantuk sekali. Hanum sempat mengirimkan lokasi di mana ia tinggal. Ketika setelah sholat subuh, Altan menjemput Hasya di rumah Hanum. Jarak dari sini ternyata cukup jauh. Altan pun sampai di kosan Hanum. Aku sudah di bawah. Altan mengirim pesan kepada Hanum. Ke bawah yuk, ajak Hanum. Mau ngapain? Aku malas, jawab Hasya. Aku pesan makanan. Ambil ke bawah. Baiklah. Hasya memang tidak tahu bila Altan datang ke sini untuk menjemputnya. Semalam suami kamu mencari kamu. Aku nggak mungkin kan berbohong. Jadi aku katakan saja kalau kamu ada di sini. Aku belum mau bertemu dengannya. Jangan seperti itu. Bagaimanapun kamu seorang istri. Boleh marah, tapi tidak bisa pergi berlama-lama tanpa suami kamu. Hasya mendekat kepada suaminya. Ia masih bersikap cuek dan memendam amarah. Tapi ia sadar tidak mungkin mengamuk di sini. Ayo kita pulang. Siang ini kita harus terbang ke Bali. Tanpa banyak berkata, Hasya kemudian melihat ke arah sahabatnya. Makasih ya untuk tumpangan semalam, Num. Sama-sama, Syah. Have fun ya kalian. Hasya hanya mengangguk saja, kemudian ia berlalu pergi melewati Altan. Sementara Altan sendiri pamit kepada Hanum. Thanks, Num. Hanum menganggukkan kepala. Sama-sama, Mas. Mereka berdua pergi dan menghilang dari hadapannya. Melihat Hasya menangis seperti semalam membuatnya bersedih. Tapi ia berharap setelah ini hubungan rumah tangga mereka sedang bisa baik-baik saja. Mau sarapan dulu enggak? Tanya Altan. Enggak, aku belum makan. Hasya bergeming dan tetap melihat pandangan ke arah luar jendela. Hari ini langit Jakarta tidak terlalu baik. Awan menggelayut. Tak lama setelahnya hujan datang rintik-rintik. Gimana mau terbang nih kalau hujan? Ya sudah, nggak jadi saja. Ya nggak bisa gitu, tiket dan hotel sudah dipesan. Jangan memaksa daripada membahayakan. Semoga nanti cuacanya membaik. Mereka kemudian mampir di sebuah tempat jualan bubur ayam. Ini bubur ayam langgananku, enak rasanya. Hasya tidak terlalu menggubris. Ia sangat kesal sekali, bahkan suaminya itu sama sekali tidak meminta maaf setelah apa yang sudah terjadi. Mereka berdua masuk ke dalam. Altan kemudian memesan 2 mangkuk bubur ayam.
Awalnya Hasya enggan memakannya karena masih marah, tapi setelah dipikir-pikir perutnya keroncongan karena sejak kemarin belum makan. Enak kan? Sungguh Hasya semakin kesal. Biasa saja tapi habis satu mangkok. Hasya kemudian diam, tidak menjawab apapun lagi. Setelah itu mereka berdua pulang. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Sedangkan jam 2 siang ini mereka harus terbang ke Bali. Begitu sampai di rumah, mereka terkejut karena ada orang tua Altan di sana sedang duduk di sofa dengan wajah yang sepertinya sangat kesal. Segera Hasya mendekat kepada keduanya dan memberikan salam. "Kalian jangan tinggal di sini, pulang lagi ke rumah kami," ucap ayah mertuanya. "Loh, kenapa?" "Gak bisa, Pak. Kita sudah nyaman di sini," jawab Altan. "Nyaman dengan tidur terpisah seperti itu? Pernikahan macam apa yang sedang kalian lakukan? Jangan mempermainkan pernikahan." Nampak ayahnya begitu marah. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui mereka tidur di kamar yang berbeda. "Pokoknya papa nggak mau tahu, kalian harus kembali pindah ke rumah kami," lanjut ayahnya. "Tidak bisa, ini adalah pernikahan kami. Biar saja prosesnya kami yang jalani. Kita sama-sama sudah dewasa. Aku tidak suka diatur seperti ini," jawab Altan. Sementara Hasya hanya diam saja dan tidak berani berkata-kata. "Sejak awal, papa sudah selalu mengatur kehidupanku. Sekarang aku ingin mengatur kehidupan kami sendiri. Papa pikir mudah menikah dengan orang yang tidak dikenal. Kita butuh proses. Gak bisa, pernikahan kalian sudah 1 tahun lebih. Mau sampai kapan begini?" "Sudahlah, Pak, yang dikatakan Altan benar kok. Mereka hanya butuh waktu saja. Setiap hubungan kan berproses, apalagi mereka tidak saling mengenal sebelumnya." Terus saja dibela. Itulah akhirnya yang membuat Altan bersikap semaunya. Karena sering dibela, "Kalau kamu seperti ini terus, jangan harap kamu akan mendapatkan warisan dari papa. Mending papa sumbangkan saja ke badan amal daripada dikelola sama anak yang tidak bertanggung jawab." "Tidak bertanggung jawab gimana? Sekarang perusahaan itu maju karena siapa? Aku mengurusnya dengan sangat baik. Itu menandakan aku sangat bertanggung jawab. Kami sedang mencoba memperbaiki hubungan, Pak. Bahkan Mas Altan mengambil cuti untuk beberapa hari. Siang ini kami akan pergi ke Bali untuk berbulan madu," ucap Hasya. Setidaknya ketika ia membuka suara, suasana yang awalnya sangat panas sedikit mereda. "Tolong beri kami waktu ya, Pak. Pelan-pelan pasti kami membawa hubungan ini ke arah yang seharusnya." Pak Chandra membuang nafas kasar. "Oke, baiklah, Papa percaya padamu, tapi tidak dengan anak itu," jawabnya sambil melihat ke arah Altan. "Jadi, Papa harap kamu jangan menghancurkan kepercayaan Papa." Hasya mengangguk. "Kami akan berusaha, Pak." Sampai saat ini, Hasya masih selalu bersyukur, entah kebaikan yang mana atau doa orang tuanya yang mana yang menembus langit, sehingga ia dipertemukan dengan mertua yang sangat menyayanginya. "Baiklah, kalau begitu, kami pergi dulu. Kalian hati-hati, kabari kalau sudah sampai di Bali," ucap ibu mertuanya. "Iya, Mah, hati-hati ya." Mereka berdua kemudian berlalu meninggalkan rumah. Sementara Hasya pun masuk ke dalam kamar untuk mengemas pakaian. Jujur saja, ini adalah kali pertama ia pergi naik pesawat. Segala macam perasaan datang. Lebih banyak rasa takutnya. "Punya kamu sudah semua?" tanya Hasya. "Sudah." "Ya sudah, kita berangkat sekarang." Altan hanya mengangguk. Kemudian mereka pergi meninggalkan rumah dan berangkat menuju ke bandara. Proses menuju penerbangan berjalan dengan cepat. Begitu masuk pesawat, Hasya tidak bisa lagi menahan diri. Tangannya dingin karena ketakutan. "Ini pertama kali kamu naik pesawat?" Hasya hanya mengangguk saja dengan wajah yang semakin ketakutan. Ekspresi wajah istrinya yang sangat lucu. Kemudian ia memegang tangan Hasya dan berharap memberikan ketenangan. Mereka akhirnya sampai di Bali. "Kenapa kasurnya cuma satu? Gak ada sofa juga. Aku mau tidur di mana?" tanya Hasya. "Lah, ceritanya kita kan mau bulan madu. Masa mau pisah kamar? Kata kamu kita mau cerai saja. Gimana ceritanya mau bulan madu?" "Sudah, jangan bahas yang kemarin. Kemarin aku sedang emosi. Ada sedikit masalah di kantor. Jadi kebawa kemana-mana. Aku pikir kamu cemburu." "Bukan tentang cemburu, tapi hal itu gak selalu. Gak sesuai sama etika aja. Apalagi kamu statusnya kan istri orang, tidak seharusnya menangisi laki-laki lain."
Bagaimanapun, aku dan Baskara punya kisah yang panjang, dan kemarin kami belum sempat selesai. Baskara baru saja sempat mengatakan perpisahan kepadaku. Dia akan menjadi duda. Kamu mau kembali kepadanya? Sepertinya tidak ada garis jodoh di antara kami berdua. Ya, siapa tahu kalau kalian mau balikan lagi. Ini jauh-jauh ke Bali mau ngomongin mantan aja, tanya Hasya dengan tatapan yang sinis kepada suaminya. Altan hanya tertawa kecil. Kemudian, ia merebahkan diri karena merasa kelelahan. Beberapa waktu ini, ia sudah sangat maksimal dalam bekerja karena ia tidak ingin saat liburan ini diganggu oleh pekerjaan. Kamu nggak capek? Sini rebahan. Altan menepuk bantal di sebelahnya. Aku lapar, mau cari makan sekarang. Hasya mengangguk. Mereka kemudian pergi ke salah satu pantai yang dekat dengan hotel, lalu memesan aneka makanan laut. Hasya terpana dengan kota ini. Itulah mengapa mungkin dijadikan tempat melancong dari berbagai negara di dunia. Altan memperhatikan istrinya yang sedang memejamkan mata dan menikmati segala ketenangan ini. Kamu senang? Hasya mengangguk. Aku sempat berpikir untuk tinggal di Bali saja. Mungkin cocoknya nanti kalau usia kita sudah senja saja ya. Altan mengangguk, tapi kalau bisa sekarang-sekarang sih, itu terlalu sulit. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Setelah selesai makan dan menikmati senja, mereka kemudian kembali ke kamar hotel. Kenapa lihat-lihat? Tanya Hasya yang sedang mengeringkan rambutnya. Kita jadi mau malam pertama di Bali. Mendapatkan pertanyaan itu membuat wajah Hasya memerah. Kok nggak dijawab? Tanya Altan yang kini beranjak dari duduknya dan mendekat kepada Hasya. Pernikahan kita sudah 1 tahun lebih, sepertinya ini adalah waktunya. Jantung Hasya seketika berdebar kencang. Mungkinkah hari ini ia akan sepenuhnya menjadi seorang istri? Tapi rasanya ada sebuah ketakutan dan belum siap. Hanya saja, mau sampai kapan rasa itu? Ia adalah seorang istri yang sudah seharusnya mendapatkan haknya. Akhirnya malam ini dengan segala perasaan yang bercampur aduk, Altan menyentuh istrinya. Ia menunaikan perannya sebagai suami untuk pertama kalinya. Hasya menangis dan merintih, tapi kemudian ia tenang dengan sentuhan yang Altan berikan. Kamu benar-benar istriku sekarang. Aku melarang keras segala hal yang berhubungan dengan pria lain. Hasya mengangguk dengan senyum tipis. Kemudian Altan pun mengecup istrinya. Lalu mereka berdua pergi ke kamar mandi. Setelahnya Altan langsung tertidur pulas di pangkuan istrinya. Hasya membelai rambut Altan. Ia tidak menyangka hari ini akan tiba. Ia benar-benar disentuh dengan penuh cinta. Ia merasa bagaimana disayangi. Seketika ia merasa sedang jatuh cinta. Bayangan Baskara mendadak hilang. Seluruh cinta hanya untuk suaminya. Ia berharap Altan pun akan mencintainya dengan sama. Ia pun merasa sangat lelah, kemudian berusaha berbaring untuk tidur. Tapi aktivitasnya terhenti ketika melihat ponsel suaminya berdenting. Sebuah pesan masuk dari Rio. Gimana kalau anak Putri adalah anak lo? Umurnya hampir sama setelah lo sama Putri ketemu malam itu. Terjadi cinta 1 malam kan antara kalian saat itu. Seketika membaca pesan itu membuat jantung Hasya berdebar kencang. Apakah mungkin suaminya pernah terlibat cinta yang sangat dalam dengan wanita lain sehingga menghasilkan seorang anak? Hasya berharap ini hanyalah mimpi saja. Ia benar-benar ingin suaminya itu hanya utuh miliknya saja. Seketika tangannya dingin dan bergetar. Ia merasa sangat takut dan cemas. Altan menarik tubuh istrinya dengan mata yang masih terpejam. Kemudian Hasya menyimpan ponsel milik suaminya. Ia berusaha memejamkan mata walau belum ingin tertidur. Waktu menunjukkan pukul 10 malah. Ia gelisah sepanjang malam sampai akhirnya tertidur entah jam berapa. Ia sempat bangun ketika subuh datang. Kemudian ia melakukan sholat. Namun kemudian setelahnya kembali tertidur sampai akhirnya ia terbangun karena sinar matahari menerangi wajahnya. Altan sengaja membukakan tirai dan kemudian menyambut istrinya yang mengerjap. Good morning, ayo bangun, kita turun sarapan. Bisa minta sarapannya diantar saja tidak? Aku malas turun ke bawah. Jangan malas-malas, ayo kita turun sambil olahraga. Kakiku sakit, dipakai jalan gak kuat rasanya. Mau rebahan dulu aja. Sakit karena semalam. Hasya mengangguk pelan. Apa sesakit itu?
Aku pelan-pelan padahal, entahlah yang pasti sakit. Kalau begitu sarapannya biar diantar ke kamar saja, ucap Altan. Kemudian ia menelpon resepsionis dan meminta sarapannya untuk dikirim ke kamar. Tak lama setelahnya sarapan datang dan mereka menikmati sarapan pagi di balkon sambil melihat ke arah laut. Sikap Altan sedikit lebih hangat. Ia tak ketus seperti biasanya. Hasya yakin kalau ini memang sikap asli dari suaminya. Tapi chat semalam begitu mengganggu. Aku boleh tanya dan ingin tahu sesuatu, tanya Hasya. Tanya saja. Rio itu sahabat kamu? Iya, kita bersahabat sejak kecil. Sudah lama juga. Dia belum menikah. Dia mau menikah akhir tahun ini. Hasya menganggukkan kepala. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Aku hanya penasaran segala hal tentang kamu. Aku ingin tahu lebih dalam. Aku juga ingin tahu tentang Putri Rengganis yang sepertinya punya cerita khusus di hati kamu, Mas. Altan terdiam sejenak dan melihat ke arah Hasya. Ia bisa merasakan bila istrinya itu sedang berusaha mengorek masa lalunya. Tapi jujur saja tentang Putri, belum ingin ia ceritakan kepada siapapun. Kamu punya mantan kekasih? Tanya Hasya lagi. Kali ini Altan mengangguk. Berapa banyak? Gak banyak. Paling 10. Hasya terbelalak kaget. Masa 10 gak banyak sih? Itu banyak banget, gila. Masa sih? Biasa aja. Si Rio jauh lebih banyak. Hanya 1 saja, aku gak laku. Kamu? Masa sih kamu gak laku? Kamu cantik loh, Syah. Katanya begitu, tapi aku miskin, Mas. Para pemuda gak mau dekat. Sekali ada yang mendekati adalah juragan tanah yang mau menjadikan aku istri kedua, ketiga atau keempat. Wah, parah. Ya, begitulah. Aku sampai bingung untuk menolak cinta mereka. Karena biasanya mereka ambisius. Padahal bukan karena cinta. Hanya ingin icip-icip tubuhku saja. Iya, betul. Tujuan mereka memang begitu. Menjadikan kamu pemuas. Hasya menganggukkan kepala. Begitu tahu aku menikah, mereka langsung datang menagih hutang. Biasanya bapak memang ada hutang untuk keperluan mendadak. Tempo hari kami berhutang tergantung cukup besar. Karena bapak harus masuk rumah sakit, kita sama sekali nggak pegang uang. Mereka mau melunasi hutangnya dengan jaminan aku mau jadi istri ketiga. Tapi sekarang hutangnya sudah lunas. Alhamdulillah sudah. Syukurlah. Pokoknya kalau ada apa-apa, apapun nanti katakan padaku. Jangan sampai menyimpan masalah sendirian. Aku juga berharap kamu sama sekali tidak ada rahasia kepada aku, Mas. Altan mengangguk. Aku akan pelan-pelan terbuka. Kamu jangan terlalu berharap banyak pada aku. Aku bukan pria yang baik. Aku pernah menjadi pemabuk, pemain wanita. Hasya sedikit kecewa mendengar hal itu. Tapi satu hal yang ia sadari, bila setiap manusia memiliki cerita masa lalunya sendiri, sudut pandang Altan pun mungkin tidak mudah menerima wanita yang tidak setara dengannya. Harus seorang konglomerat seperti Altan mendapatkan wanita yang sepadan minimal. Aku sempat berpikir kalau kamu itu gemuk, hitam, dan gempak. Karena aku melihat di Tante Nandin seperti itu fotonya. Aku tidak berekspektasi kalau suamiku ternyata sangat tampan. Altan tertawa. Itu aku dulu memang begitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk diet. Terus kalau saat itu yang datang beneran gempal gimana? Tanya Altan. Gak apa-apa juga, aku sudah siap dengan segala resikonya. Aku tidak peduli dengan fisiknya, yang penting sayang ke aku. Tapi ternyata pernikahan tidak semudah itu. Aku akan terus berusaha untuk menyayangi kamu, ucap Altan. Kali ini suaranya sedikit melemah. Jadi setelah apa yang terjadi di antara kita semalam, kamu belum menyayangiku. Bukan begitu, Syah. Perasaan ingin melindungi itu ada, perasaan nyaman juga ada. Tapi aku tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Yang bisa aku lakukan adalah berusaha untuk tidak pernah menyakiti kamu. Tapi kenapa ya? Setelah malam tadi terjadi seketika aku mencintaimu. Apa memang perempuan memang semudah itu? Altan menghela nafas panjang. Ia tidak ingin membuat istrinya kecewa. Apakah cinta kamu berhenti di Putri Rengganis, Mas? Altan terdiam sejenak. Ia tidak berani menjawab. Tapi kenyataannya memang begitu. Setelah ditinggalkan oleh Putri, dia tidak berani untuk membuka hubungan baru dengan siapapun. Ada hal yang belum bisa aku ceritakan, Syah. Tapi pelan-pelan aku akan menceritakan semuanya kepada kamu.
Aku harap kamu bisa sabar menghadapi setiap prosesnya. Hasya mengangguk saja. Pesan dari Rio semalam benar-benar mengganggu pikirannya. Bagaimana kalau memang benar suaminya sudah memiliki anak dari wanita lain? Akankah ia sanggup menerima semuanya? 1 minggu di Bali sudah selesai. Altan sama sekali tidak mengisi waktunya dengan pekerjaan. Ia benar-benar menikmati waktu liburan dengan istrinya. Sesekali Hasya mengabadikan momen dengan mengunggahnya di laman media sosial. Tapi rupanya hal itu memancing seseorang menjadi sangat marah. Orang itu adalah Kinas. Ia kesal melihat Hasya berbahagia. Sejak di kampung memang banyak yang menyadari bila Hasya memiliki paras yang cantik. Itu kenapa ia merasa tidak mau tersaingi oleh Hasya. Dan benar saja, Kinas selalu lebih unggul dalam segala hal. Secara fisik ia juga memang cantik. Selain itu ia adalah anak orang kaya. Sebenarnya Kinas adalah adik kelas beda 1 tahun. Tapi ia pernah berhasil melakukan sesuatu yang membuat Hasya malu di sekolah. Aku tidak mau bercerai, ucap Kinas begitu saja. Hari ini Baskara datang untuk mengurus pernikahannya ke pengadilan agama. Tidak bisa begitu. Kesepakatan sudah dilakukan sebelumnya. Tidak mau, pokoknya aku tidak mau cerai. Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Sebenarnya apa sih yang sedang kamu rencanakan? Tanya Baskara. Entah kenapa ia merasa ada rencana buruk lain yang sedang Kinas lakukan. Tidak ada yang sedang aku rencanakan. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita saja. Memangnya siapa yang berumah tangga mengharapkan perceraian? Bukannya sebelumnya kamu yang menggebu-gebu? Tanya Baskara. Manusia kan boleh berpikir. Selama perpisahan kita, aku terus merenung. Aku tidak bisa berpisah dengan kamu. Baskara membuang nafas kasar. Entah kenapa ia merasa tidak percaya pada istrinya. Ia sudah menciptakan banyak kegelisahan di dalam hati Baskara, tapi dengan mudahnya ia mengambil segala keputusan. Ucapan Kinas benar, sebuah hubungan yang dewasa itu harus banyak berpikir sebelum mengambil keputusan. Kalian harus mencoba sekali lagi, pernikahan bukan sesuatu yang main-main, ucap ayah Kinas. Kedatangan Baskara ke sini sebelumnya untuk mengambil beberapa barang yang ia pakai dan masih tertinggal di rumah Kinas. Ia tidak menyangka bila istrinya itu berubah pikiran. Jujur saja, Baskara merasa sangat dibebankan memiliki istri seperti Kinas. Aku ingin ikut pulang bersamamu, Mas. Tolong, biarkan aku berpikir dulu. Jujur, hati kecilku sulit kalau kita kembali bersama. Apalagi kamu sudah menebarkan fitnah kepada suami kamu sendiri. Padahal sudah seharusnya seorang istri menjaga nama baik suaminya, apapun yang sedang terjadi. Aku saat itu memang tidak bisa berpikir jernih dan buntu. Apalagi saat tahu kamu dan Hasya ada dalam acara yang sama. Pikiranku langsung kemana-mana, Mas. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk menjadi istri kamu. Aku janji akan melakukan yang terbaik semampuku. Baskara hanya bisa menghela nafas panjang. Aku ingin pulang bersama kamu, Mas. Tidak, aku masih butuh waktu untuk sendiri. Aku mohon, Kinas memelas. Ajak istrimu pulang, Baskara, ucap ayah mertuanya dengan sedikit menahan amarah. Saya sudah sangat sabar melihat anak saya menderita karena sikapmu. Selama ini saya berusaha menahan diri, tapi kamu sangat egois. Kami butuh waktu, Pak. Saya harap sebagai orang tua, Bapak bisa mengerti dan sedikit bijak memahami kondisi kami. Kurang ajar ya kamu, bapak mertuanya melotot. Ia beranjak dari duduknya dan hendak menampar Baskara, tapi aksinya tertahan oleh Kinas. Akhirnya Baskara pun pergi meninggalkan tempat ini tanpa membawa istrinya. Sementara itu Altan dan Hasya pulang kembali ke Jakarta dengan suasana hati yang berbeda. Mereka lebih akrab dan tidak kaku seperti biasanya. Malam ini aku ada acara, kamu mau ikut? Tanya Altan. Kita baru juga sampai loh, Mas. Ya mau gimana lagi, gak enak kalau sampai gak datang. Acara apa, Mas? Private party, temanku baru saja menikah. Aku malu-maluin gak diajak ke tempat seperti itu? Kenapa harus malu-maluin? Santai saja, nanti aku siapkan pakaiannya. Serius kamu yang siapin, Mas? Fashion designer maksudnya. Ketika sore menjelang, seorang kenalan Altan pun datang ke rumah dan membawakan baju untuk mereka. Hasya dibawakan gaun yang sangat cantik sekali, cocok dengan badan dan wajahnya. Polesan di wajahnya pun membuat Hasya semakin cantik.
Hasya cukup terkejut ketika masuk ke dalam acara tersebut. Suasana pertama kali yang pernah ia rasakan. Sangat terasa sekali kalau pesta ini memang diperuntukkan untuk pribadi. Ia kembali menyaksikan orang-orang dengan kelas atas. Para wanita sangat cantik dan laki-lakinya tampan. Pakaian mereka pun sangat mewah, mulai dari yang terbuka sampai yang tertutup. Hasya berpikir apakah ia bisa masuk dalam lingkungan seperti ini. Kemudian Altan mengenalkan Hasya kepada teman-temannya. "Oh, ini istrinya. Maaf, kemarin gue nggak bisa datang ke acara pernikahan kalian. Gue sedang di luar negeri." "It's okay," jawab Altan. "Kirain lu nikah sama si Putri," ucap salah satu temannya. Mereka kemudian tertawa. "Si Putri datang loh, dia udah punya anak sekarang, tapi nggak tahu lakinya yang mana. Kirain anak lu, mukanya agak mirip," ucap salah satu temannya lagi. Altan terdiam, begitu juga Hasya. Ia mulai tidak nyaman dengan situasi ini. Altan berpikir semua orang di sekelilingnya mengetahui tentang Putri, hanya dirinya saja yang tidak tahu. Bahkan ia tidak mengetahui Putri memiliki anak. Tak lama setelahnya yang dibicarakan pun datang. Benar saja Putri datang. Ini untuk pertama kalinya Hasya melihat secara langsung Putri Rengganis, sosok yang sangat cantik mengalahkan para selebriti ibu kota. Tubuhnya tinggi semampai, tidak heran bila Altan sangat tergila-gila. Putri Rengganis memiliki lesung pipi yang membuatnya semakin cantik. Tubuhnya tinggi dan proporsional, rambutnya sedikit pirang dan tergerai. Senyumnya sangat menawan. Altan sempat termangu sesaat, tapi kemudian menunduk sejenak. "Hai Put," teman Altan melambaikan tangan. Putri nampak canggung, tapi akhirnya mendekat. Ia juga bersalaman dengan Hasya. Setelah itu, mereka menikmati pesta. Meski Hasya tidak benar-benar menikmatinya, Altan pamit ke kamar mandi, tapi tidak kunjung kembali. Akhirnya Hasya pun menyusul. "Apa benar kamu sudah mempunyai anak dan itu anakku?" tanya Altan pada Putri. "Dia anakku, hanya anakku saja," jawab yang jujur Putri. "Kenapa sih kamu harus menyembunyikan ini? Andai aku tahu lebih cepat kamu mengandung anakku, kita pasti sudah menikah sekarang." "Kamu jangan sok tahu, Altan. Mereka yang sudah melihat anakmu mengatakan mirip denganku. Sampai sekarang aku belum sekalipun melihatnya." Hasya menjatuhkan minuman yang ia bawa setelah mendengar percakapan ini. Seketika Altan dan Putri langsung melihat ke sumber suara. Hasya kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan hati yang hancur. Sementara Altan pun panik dan berusaha mengejar istrinya. Sepanjang perjalanan ia tidak bisa menahan air matanya. Apa yang akan terjadi bila benar suaminya sudah memiliki seorang anak? Apakah pernikahannya akan selesai ketika baru saja dimulai? Tanpa banyak berpikir panjang, Altan pun langsung meninggalkan acara dan mengejar istrinya. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan ketika sampai di rumah, Hasya sama sekali belum ada di sana. Rumah masih gelap. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya Hasya pun sampai di rumah. Tanpa banyak bicara, langsung melenggang masuk ke dalam. Hatinya sesak sekali. "Kita bicara dulu, Syah. Apa yang harus dibicarakan lagi, Mas? Kita harus punya ruang untuk bicara. Capek, Mas. Ini yang kamu sembunyikan selama ini." "Jujur, aku nggak tahu tentang anak itu. Aku baru tahu akhir-akhir ini dari Rio. Sudah lama sekali juga aku tidak bertemu dengan Putri. Lalu, untuk apa kamu mencarinya? Jujur saja, kamu ke Singapura bukan untuk pekerjaan, kan?" Altan mengangguk pelan. Ia berusaha memegang tangan Hasya, tapi istrinya itu menepis dengan kasar. "Beberapa tahun lalu aku sama. Dia pernah sama-sama nggak sadar, kemudian terbangun dalam ranjang yang sama. Setelah itu, Putri menghilang dan aku sama sekali tidak pernah lagi menemukannya. Itu yang menyebabkan kamu nggak mau dekat sama perempuan lain." Altan mengangguk. "Aku berani bersumpah kalau sebelumnya aku tidak pernah melakukan apapun dengan wanita lain. Bahkan dengan Putri pun untuk pertama kalinya. Itulah mengapa aku sangat merasa bertanggung jawab setelah malam itu." Hasya masih diam. Ia sama sekali tidak menyelap penjelasan suaminya. "Aku mencari kesana kemari tentang Putri, tapi rupanya ia menutup seluruh akses yang berhubungan denganku. Itu kenapa aku tidak bisa menghubunginya selama beberapa tahun ini. Aku hanya ingin memastikan, bila memang harus selesai, setidaknya harus tahu kabar dia baik-baik saja setelah hari itu." "Harus seperti apa?"
Seharusnya sejak awal kamu bisa berpikir, Mas. Dia pergi dari kehidupan kamu, memutuskan segala komunikasi dengan kamu. Itu tandanya dia tidak mau diganggu lagi. Harusnya hal kecil itu membuat kamu sadar. Apa gunanya kamu menghukum diri selama bertahun-tahun? Gila ya kamu. Aku tahu, tapi ada rasa bersalah dalam diriku. Aku gak bisa hidup tenang setelah itu. Itu karena kamu cinta sama dia. Kalau kamu gak cinta, kamu gak akan sampai seperti ini. Harusnya sejak awal kamu bisa menjelaskan semua itu kepada kedua orang tua kamu. Coba kamu tidak terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan seperti ini. Sakit akhirnya, tapi aku yakin untuk memulai pernikahan kita, Syah. Tapi apakah harus ketika kita memulai, di satu sisi juga harus selesai? Apanya yang selesai? Kita nggak selesai, kita baru saja memulainya. Kalau benar anak putri itu adalah anak kamu, gimana? Altan terdiam sejenak. Ia yang merasa kalut akhirnya memilih duduk di sofa. Saat aku bertemu dengan putri di Singapura, dia mengetahui aku yang sudah menikah, sementara aku sama sekali tidak pernah mengetahui tentangnya. Hal itu cukup tahu saja bagiku. Selama ini dia menutup seluruh akses komunikasi denganku, tapi mencoba mencari tahu kehidupanku. Semenjak hari itu, aku memutuskan rasa tanggung jawab kepadanya sudah selesai, dan aku akan memulai kehidupan baru denganmu. Hasya menghela nafas panjang. Sungguh saat ini dadanya sesak, tapi ia sendiri tidak bisa menggambarkan rasa sakitnya seperti apa. Tolong beri aku waktu untuk sendirian. Sungguh aku tidak tahu harus mencerna dari mana kenyataan ini. Hatiku sakit sekali, tapi aku tidak bisa menyalahkanmu, karena aku sendiri sudah memilih laki-laki yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Tolong, jangan seperti ini, Syah. Aku tidak suka menunda masalah. Altan kembali beranjak dari duduknya, masuk ke dalam kamar. Sepanjang malam ia habiskan untuk menangis. Rasanya baru sebentar saja ia merengkuh kebahagiaan, tapi tiba-tiba semua kabar membuatnya sangat terkejut, melebihi petir yang datang malam ini. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam, angin kencang dan hujan masih terus saja datang. Sampai akhirnya aliran listrik pun padam. Pada situasi seperti ini, Hasya merasa sangat ketakutan. Syah, are you okay? Altan mengetuk pintu kamar istrinya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Sebenarnya Hasya mendengar ketukan itu, tapi ia sama sekali tidak mau menggubrisnya. Sampai akhirnya Altan mendobrak pintu itu karena takut istrinya melakukan sesuatu di dalam. Kenapa nggak membuka pintu? Tanya Altan kesal. Sudah aku bilang, aku butuh waktu sendirian. Aku tahu, kamu takut, Syah. Hasya tidak menjawab apapun lagi, kemudian akan berusaha mendekat kepada istrinya dan memberikan sebuah pelukan yang hangat. Dan pada akhirnya, tangis Hasya pecah di pelukan suaminya. Aku harus bagaimana sekarang? Aku benar-benar takut sekali. Apa kamu akan meninggalkanku setelah tahu kalau Putri memiliki anak darimu? Jangan berpikir terlalu jauh. Kondisi kita sama sekarang. Aku sama sekali tidak bisa berpikir jernih, tapi aku sama sekali juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kamu. Putri memang cinta pertama Altan. Ia pernah berkelana kepada banyak wanita, tapi hatinya selalu jatuh kepada Putri. Itulah kenapa setelah cinta satu malam itu terjadi, Altan merasa memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk tidak dekat dengan siapapun sebelum menemukan Putri. Keadaan sudah berbeda. Kali ini dia sudah menikah. Ada perempuan yang harus ia jaga, tak hanya fisiknya tapi juga hatinya. Kalau sesungguhnya Altan sedang dalam berada sebuah dilema yang luar biasa. Aku juga merasa diri ini tidak sanggup bersaing dengan siapapun. Kalau cinta itu jatuh kepada wanita itu, kamu boleh pergi meninggalkanku, karena aku merasa tidak sanggup bila harus memperjuangkanmu sendirian. Sudah, jangan banyak bicara. Hal ini biar jadi urusan nanti saja. Aku benar-benar sangat lelah. Tidak berapa lama setelah lampu kembali menyala, Hasya sudah dalam dekapan suaminya dan mulai terlelap. Setelah lelah menangis. Keesokan harinya, aku boleh pulang kampung tengok ibu bapakku nggak? Tanya Hasya mendekat ke arah suaminya. Wajahnya kini sangat pucat, mungkin karena sering menangis. Satu kelemahan Hasya yang sampai saat ini sangat sulit ia hindari. Ia adalah manusia dengan tipe yang sangat pemikir. Nanti aku antar. Tidak perlu, aku pulang sendiri saja. Setelah pulang dari Bali, pekerjaan kamu banyak kan?
Kalau gitu, nanti kamu pulang diantar sama supir. Pokoknya jangan pulang sendirian. Hasya hanya menganggukkan kepala. Kemudian ia masuk ke dalam kamar dan mengemas pakaiannya. Di sini ia merasa tidak punya siapa-siapa. Ketika menahan rasa sakit ini sendirian, lama sekali Hasya tidak keluar dari kamar. Ia banyak merenung sambil membereskan pakaian. Jangan pulang sekarang bisa, tunggu nanti di saat masalah kita sudah baik-baik saja. Altan berdiri di depan pintu kamar. Sebenarnya ia tidak ingin Hasya pergi kemanapun saat ini. Baiklah, ucap Hasya. Bagaimanapun sekarang ia sudah menikah, tidak seharusnya ia bersikukuh dengan rasa egoisnya. Terima kasih sudah mau mengerti, Syah. Hasya hanya mengangguk saja, kemudian mereka kembali melakukan aktivitas masing-masing, meski dengan perasaan gundah yang berkecamuk di dalam dada. Hujan rintik-rintik masih datang, sebagian wilayah masih banjir semakin tinggi. Baskara akhirnya tiba di rumah mereka setelah menerobos jalanan yang sulit. Ia bahkan kini kebasahan karena pergi menggunakan motor. Tidak mungkin memakai mobil karena pasti akan terjebak. Dokumen aman kan? Kamu basah kuyup begitu, ucap Altan ketika melihat karyawannya datang. Aman pak, dilapisi plastik berkali-kali agar sampai tidak kena air. Oke lah kalau begitu, yang penting itu aman. Bawa ganti baju? Hanya bawa kaos atasan, pakai celanaku saja. Baskara sebenarnya tidak enak hati menerima tawaran tersebut, karena pasti pakaian bosnya itu bermerek. Tapi tidak ada pilihan lain karena celananya sudah basah. Selang setengah jam kemudian, datang satu lagi karyawan Altan bernama Ferry. Mereka bertiga akhirnya bekerja dari rumah. Beberapa saat kemudian, Hasya pun datang membawakan 3 gelas teh jahe untuk mereka. Minum dulu selagi hangat, ucap Hasya. Nanti setelah ini aku buatkan makanan. Terima kasih sayang, ucap Altan. Ia sengaja bersikap seperti itu di hadapan Baskara, tapi memang hal itu berhasil membuat hati Baskara panas. Kemudian Hasya pun kembali sibuk di dapur mempersiapkan makanan untuk mereka, karena tidak mungkin memesan makanan secara online. Ketika cuaca seperti ini, beberapa saat berjibaku di dapur, akhirnya makanan pun siap dihidangkan. Makan dulu, nanti lanjut lagi kerjanya, ucap Hasya kembali menghampiri suaminya. Oke, kita isi perut dulu. Makanan buatan istriku sangat lezat. Terlihat lezat semuanya bu, ucap Fer yang sangat berantusias. Tubuhnya gempal dan sepertinya sangat suka sekali makanan. Selamat menikmati, semoga sesuai selera, jawab Hasya dengan senyum yang ramah. Sayang, ambilkan aku lauk yang itu, tolong, ucap Altan, menunjuk pada ikan asam manis. Segini cukup? Tanya Hasya, mengambilkan 1 sendok ikan tersebut. Cukup, makasih, jawab Altan. Sementara Baskara tidak banyak bicara. Sungguh, ia ingin sekali memandangi mantan kekasihnya itu, tapi untuk melirik sedikit saja, ia tidak berani. Makan yang banyak kau Bas, masakan istriku tidak ada tandingannya. Iya pak, jawab Baskara sambil mengangguk. Aktivitas di meja makan tak banyak bicara. Hanya sesekali Altan yang mulai membicarakan pekerjaan. Memang setelah pulang dari Bali, agenda pekerjaannya cukup banyak. Makan dulu mas, baru ngomongin pekerjaan lagi. Oke siap. Ternyata mereka semua di rumah sampai malam. Hasya melihat suaminya sangat sibuk dan sulit diganggu. Sementara dirinya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Ia tidak terlalu banyak pekerjaan dan kuliah pun sedang libur. Tepat pukul 8 malam, akhirnya mereka pulang. Sejenak Altan berbaring di sofa, merasakan rasa lelah. Mandi dulu pakai air hangat biar enak badannya. Habis ini boleh nggak aku minta pijat? Tanya Altan. Boleh, oke siap. Altan kemudian beranjak dari duduknya. Ia pergi ke kamar mandi. Setelah hampir setengah jam di dalam, ia kembali hanya menggunakan handuk dan rambut yang basah. Mau pijat sekarang? Tanya istrinya. Iya dong, jawab suaminya dan langsung berbaring. Hasya menyadari sepertinya ia memang sudah menyayangi suaminya. Hari pertama sentuhan itu terjadi, ia memberikan seluruh perasaannya, ditambah sikap Altan juga yang cukup baik. Badanku semua sakit. Iya sudah, jangan bawel, ini lagi dipijitin. Harusnya kamu pakai baju dinas biar seksi. Hasya memukul pelan punggung suaminya. Tapi baru setengah perjalanan, Altan langsung membawa Hasya dalam dekapannya. Dikecup berulang kali wajah istrinya. Aku nggak mau mas, hatiku masih tidak karuan.
tapi kamu menggodaku tanpa mendapatkan persetujuan dari istrinya. Altan istrinya dengan penuh cinta, seolah tidak ada masalah sama sekali di antara mereka. Setelah itu mereka berdua tertidur pulas. Tapi saat tengah malam terbangun, Hasya tidak menemukan Altan di sampingnya. Ia sendirian, dicari kemanapun Altan tidak ada. Hasya berusaha menghubungi nomor suaminya, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Hasya meringkuk di ranjangnya. Seketika ia merasa takut dan seluruh perasaan bercampur aduk. Entah kemana suaminya itu pergi. Altan baru pulang ke rumah ketika matahari sudah naik ke peraduan. Ia mendapati istrinya sedang duduk di sofa sambil menonton televisi dengan tatapan yang kosong. "Maaf, semalam aku pergi tiba-tiba." "Pergi kemana kamu?" Altan terdiam sejenak. Ia nampak berpikir untuk mencari jawaban. "Tidak perlu dijawab, aku sudah tahu jawabannya. Rio memberitahuku." Altan mendekat pada Hasya. "Semalam situasinya sangat genting sekali, Hasya. Aku benar-benar minta maaf." Hasya beranjak dari duduknya. "Apa yang sudah kamu lakukan sudah melewati langkahku. Aku meminta maaf, Hasya, tapi semalam situasinya benar-benar kalut. Aku sudah tahu jawaban dari kegalauanku setelah wanita itu datang. Silahkan kembalikan aku kepada orang tuaku saja. Aku rasa itu lebih baik." "Tidak, Hasya. Kalau begitu, pertemukan aku dengan wanita itu. Akan kuberitahu caranya untuk tahu diri. Dulu menghilang, setelah tahu kamu menikah, dia seolah terus mendekatkan diri." "Tidak begitu, Hasya. Jangan membelanya. Meski aku dari kampung, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu cara wanita licik bekerja." "Putri tidak seperti itu." Altan sedikit meninggikan suaranya. Ia tidak terima Hasya berbicara buruk tentang wanita itu. "Kamu jelas-jelas membela wanita itu. Padahal kamu tahu alasan dia hilang kenapa." Altan menatapnya dengan pandangan yang tajam. "Karena dia tidak yakin anak yang dikandungnya adalah anakmu. Dia bermain dengan beberapa laki-laki. Kamu masih mau membela wanita yang tidak pandai menjaga harga dirinya." Seperti kehilangan kendali, Altan menampar pipi istrinya. Ia benar-benar tidak terima Putri dikatakan seperti itu, karena ia tahu betul bagaimana teman perempuannya itu. "Kamu menamparku untuk wanita itu? Luar biasa sekali," ucap Hasya menahan emosi. Altan seketika tersadar bila sikapnya sudah keterlaluan. Ia berusaha mendekat kembali pada istrinya, tapi Hasya pergi dan masuk ke dalam kamar. Tamparan suaminya terasa sangat sakit seketika di pipinya, tapi jauh lebih sakit di hatinya.